Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam buat kita semua. Apa kabarnya di malam hari ini? Apakah poin pertama di sepanjang hari ini sudah coba diterapkan? Ya, saya berharap saudara hari ini mulai bisa mencoba bagaimana berjuang untuk memiliki sukacita bahkan di tengah keadaan ini dengan melihat kemuliaan Kristus melalui firman Tuhan. Dan poin yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan cara dengan 3 strategi, yaitu saudara menentukan waktu di mana saudara akan membaca, yang kedua saudara menentukan tempat, dan yang ketiga saudara memprogramkan di mana saudara baca. Kalau hari ini saudara masih lost, saya berharap besok saudara coba lagi. Jangan pernah pantang menyerah. Berjuanglah untuk saudara punya sukacita, apalagi di tengah-tengah keadaan seperti ini. Poin yang kedua pada malam hari ini adalah, kalau poin yang pertama merenungkan firman Tuhan siang dan malam, poin yang kedua adalah ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara belajar fokus pada Allah dan Kristus. Artinya waktu saudara baca firman Tuhan, saudara mempunyai tujuan di dalam Alkitab, yaitu saudara rindu, saudara merindukan ingin melihat Yesus, kemuliaannya. Saudara jangan terperangkap dengan istilah-istilah yang ada di Alkitab yang membuat saudara jadi pusing, jadi lelah, dan membuat Alkitab jadi membosankan. Seperti mungkin saudara memikirkan apa artinya 5 batu yang dilempar oleh Daud, apa artinya tanda Yunus, apa artinya angka 66 dan lain sebagainya. Saudara jangan terjebak itu, tapi paling mendasar adalah saudara punya tujuan dan fokus, saudara ingin melihat karakter Allah, karakter Yesus di dalam setiap pembacaan saudara. Karena disitulah saudara melihat kemuliaan Kristus. Ya, sebagai contoh, saudara membaca kitab Injil. Saudara membaca keempat Injil. Pernahkah saudara berpikir kenapa di Alkitab ada 4 Injil? Saya berpikir dulu orang tidak tahu sama sekali tentang Yesus, dan orang mencari Yesus, siapa itu Yesus, bagaimana dia datang, bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya. Orang pergi ke Roma, orang pergi ke Athena, Argoni, orang pergi ke Antioquia dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Allah mengizinkan dan menetapkan untuk ada 4 potret Yesus untuk mengenal dia pribadinya lewat keempat Injil itu. Ya. Nah, pada waktu saudara membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saudara merenungkan, saudara fokus dengan apa yang ada tentang dirinya, tentang pribadinya, maka ketika suatu saat saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara mungkin menyembah 1, 2, 3, 4, 5, 10 menit, lalu hadirat Allah menghampiri saudara, atau mungkin dia menunjukkan sesuatu kepada saudara, maka saudara tidak akan terkejut lagi. Saya ingin mengatakan bahwa kalau saudara selalu merenungkan firman Tuhan, maka ketika hadirat Allah menghampiri saudara, itu bukan hal yang akan mengejutkan saudara. Tapi saudara akan berkata, ya, saya tahu ini, saya mengerti ini, saya mengenali ini, saya tahu ini hadirat Tuhan, saya tahu ini adalah Yesus, saya tahu ini adalah perbuatan Yesus. Kenapa? Karena Anda sudah mempergumulkannya dan merenungkannya siang dan malam. Dan kalaupun dia menyapa saudara dalam hadiratnya, itu merupakan puncak, klimaks. Oh yes, ini dia, ini Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu saudara harus fokus terhadap kebenaran firman Tuhan tentang dirinya, tentang Allah, tentang pribadi Yesus. Saya memberikan contoh tentang beberapa hal yang saya coba terus ingat dan rekam dalam pikiran dan fokus pada perkataan-perkataan tentang pribadi Yesus. Ya. Satu hari Yesus berkata di dalam Alkitab, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Wah, itu sesuatu yang sangat menggetarkan dan menguatkan dan memberikan saya sukacita. Ternyata dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia pernah berkata, sebelum Abraham ada, saya telah ada. Ini menguatkan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan berkata, yang ada di sini sekarang lebih daripada Salomo. Saudara tahu Salomo siapa? Orang yang terkaya sebelum dan sesudah dia tidak ada. Dan salah satu hal yang paling menggetarkan adalah ketika dia berkata, Lazarus, mari keluar.
Dan saudara tahu, orang yang mati itu mentaati dia. Lazarus keluar. Sama seperti ketika dia berkata kepada muridnya, aku akan menyertai engkau. Dan sekarang, ia yang mengasihi itu, menyertai sampai kesudahan alam. Itu semua adalah tentang pribadi Yesus, tentang perkataan Yesus, tentang janjinya, tentang hatinya. Dan saudara mesti fokus dengan itu. Karena itu yang akan membuat saudara bersemangat dan bersukacita. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, pada waktu Yesus ditangkap mau disalib, orang bertanya, apakah engkau Mesias? Dan sebenarnya mungkin seharusnya kalau manusia sudah tidak punya mental lagi untuk menjawab, tapi dia berkata, akulah dia. Engkau sendiri telah mengatakannya. Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan dia akan kembali lagi datang di awan-awan. Wow, saya dan saudara akan menyongsong itu. Bukankah itu sesuatu yang membuat kita bersemangat, bersukacita? Perkataannya di tengah-tengah kelemahannya untuk pergi ke salib pun itu menggetarkan dan menguatkan saya dan saudara. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara inginkan itu, saudara cari itu. Pada waktu saudara membaca kitab Injil, saudara harus melemparkan pertanyaan. Siapa Yesus? Apa yang dia katakan? Bagaimana hatinya? Apa yang dia inginkan? Bagaimana kuasanya? Suatu hari, saudara, ada orang-orang bertanya, "Hei Yesus, dengan siapa engkau melakukan ini semua? Dengan kuasa siapa engkau melakukan ini semua?" Lalu Yesus balik bertanya. Oke, saya akan menjawab, tapi jawab dulu pertanyaan. Menurutmu baptisan Yohanes itu dari manusia atau dari surga? Lalu orang-orang itu mulai berbisik. Tunggu ya sebentar Yesus ya, saya ngobrolkan dulu. Lalu mereka mulai berbisik-bisik. Kalau kita jawab ini dari manusia, wah pasti kita akan dilempari orang banyak. Karena orang tahu Yohanes itu rabi. Tapi kalau kita menjawab itu dari surga, pasti Yesus ini akan berkata, kenapa kamu tidak percaya kepada saya? Lalu dalam rumpian mereka berkata, nggak tahu. Ya udah jawab aja nggak tahu. Lalu mereka berkata, kami nggak tahu. Dan Yesus berkata, aku pun tidak akan menjawab. Saudara tahu, Tuhan tidak akan terus berbicara. Dan Tuhan tidak akan berbicara kepada orang yang seperti itu, yang tidak pernah mau tahu tentang dia. Mungkin sekali waktu dan first dalam hidupmu dia akan berbicara kepadamu untuk menyapamu dan memberitahu bahwa aku ada, aku mencarimu, aku mengasihimu, dan aku ingin kau mengikut aku. Tapi kalau Anda tidak meresponinya, Anda tidak ingin mengenal dia, mungkin dia tidak akan terus mau bicara denganmu. Pertanyaan itu pun tidak dijawab oleh Yesus. Tapi waktu engkau mulai mencari pribadinya, engkau mulai melihat apa yang dikatakan Yesus. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, engkau mulai melihat bagaimana yang dia inginkan, apa yang dia rindukan, bagaimana hatinya, mujizat apa yang dia buat. Itu akan membuat saudara bersukacita. Dan kalau dia sekali lagi menjamah hidupmu, engkau tidak akan berdiri lagi, saudaraku. Bulu kudukmu tidak akan berdiri seperti yang orang banyak katakan. Orang banyak sering mengonotasikan bahwa kalau Yesus hadir itu bulu kuduknya merinding. Tapi menurut saya, setiap kita yang sudah merenungkan, mempergumulkan dan berjumpa dengan dia dalam firman-Nya siang dan malam, pada waktu dia menjamah saya dan saudara, saudara akan berkata, ini bukan kejutan, aku tahu ini adalah Tuhan. Sangat familiar. Kenapa? Karena saudara sudah sering mendengarnya, saudara melihatnya, saudara mempergumulkannya, saudara tahu betul bahwa itu adalah Tuhan dalam kehidupan, sehingga kehadirannya tidak mengejutkan lagi, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua, saudaraku, saat membaca firman Tuhan, tetapkan tujuan bahwa saudara mengenal karakter Allah, saudara menemukan karakter Kristus, saudara ingin tahu, menemukan apa yang diinginkan Kristus, apa yang diajarinya, bagaimana hatinya, dan bagaimana perintahnya, dan apa yang sudah dia lakukan, dan bagaimana janjinya.
itu akan membuat saudara bersuka cita. Karena di waktu dia sehat, bahkan waktu dia menuju ke salib pun, dia punya perkataan-perkataan yang sungguh luar biasa menguatkan hatiku dan hatimu. Itu yang harus saudara temukan saat saudara merenungkan firman Tuhan. Dan itu mendebarkan. Waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara akan melihat hidup saudara menjadi otentik oleh karena seorang yang bernama Kristus ini. Dan saya mengatakan bahwa saya tidak bisa tidak mencintai Yesus. Karena dia satu-satunya yang membuat hidup saya menjadi otentik. Dan saya menemukan itu ketika saya merenungkan firman Tuhan. Dan saya mendapatkan sukacita di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dosa, dan semua yang saya alami dalam hidup ini. Dia membuat saya menjadi otentik. Dan itu membuat saya bersemangat di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Demikianlah poin kita yang kedua pada malam hari ini. Saudara boleh mencobanya dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Rahmat Tuhan yang baru akan menyertai kita pada esok hari. Amin.